Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ima Hilma, mengajar IPA kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kita akan masuk ke materi gerak dan gaya. Yang pertama, gerak dan gaya. Gerak pada benda dan gaya hukum Newton. Yang pertama, kita ke gerak pada benda, yaitu pengertian gerak dan gerak lurus. Yang pertama dulu, pengertian gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Dan apakah itu gerak semu? Yaitu gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Oke, yang kedua yaitu gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa rumus tentang gerak. Yang pertama, kelajuan. V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh sama dengan S per T. Keterangannya, V sama dengan kelajuan meter per sekon, S-nya itu sama dengan jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T-nya itu adalah waktu tempuh, satuannya S. Nah, kecepatan atau V sama dengan perpindahan benda dibagi waktu tempuh, sama dengan X per T. Keterangannya, V sama dengan kecepatan meter per sekon, X-nya sama dengan perpindahan benda, satuannya meter, dan T-nya itu waktu tempuh, satuannya S. Ada lagi rumus gerak lurus, itu percepatan. Dalam kurung A atau dilambangkan dengan A sama dengan perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu, sama dengan V T kecil dikurangi V0 dibagi T besar T kecil dibagi T0 sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, keterangannya, A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, VT-nya sama dengan kelajuan akhir dalam kurung meter per sekon, V0-nya kelajuan awal dalam kurung meter per sekon, T besar T kecilnya sama dengan waktu akhir dalam kurung sekon, satuannya sekon, T0-nya waktu awal, satuannya sekon, delta V-nya sama dengan perubahan kelajuan, satuannya meter per sekon, delta T-nya sama dengan perubahan waktu, satuannya sekon. Oke, di sini ada contoh soalnya. Soalnya, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan, berapakah kecepatan roket sekarang? Ya, di sini ada pembahasannya juga. Jawabannya, selalu harus ada diketahui. Nah, di sini diketahuinya V0-nya sama dengan 250 meter per sekon delta T. Berarti waktu ya sama dengan 5 sekon. A-nya itu adalah
percepatan sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan yaitu V2-nya. Jawab. Masukkan rumusnya. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi delta T. Di sini percepatannya 50 meter per sekon kuadrat sama dengan VT dikurangi 250 meter per sekon dibagi 5S. Nah, 250 meter per sekon sama dengan VT dikurangi 250 meter per sekon. Dari mana 250 meter per sekonnya? Yaitu dari 50 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 5 sekon. Oke, sehingga didapatkan VT-nya sama dengan 250 yang tadinya dikurangi berpindah tempat, sehingga operasionalnya juga berubah jadi titik tambah ya. Jadi 250 ditambah 250 meter per sekon, sehingga didapatkan VT-nya itu sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang itu 500 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu gaya dan hukum Newton. Yang pertama, gaya pada benda. Di sini ada resultan gaya. Nah, resultan gaya itu apa? Resultan gaya itu yaitu perpaduan gaya atau yang disebut dengan penggabungan antara dua atau lebih gaya menjadi satu gaya membentuk resultan gaya. Nah, makanya di sini dilambangkan atau dituliskan dengan panah. Nah, ya di sini ada panah yang sejajar ke kanan semua, F1, F2, F3. Nah, contoh yang keduanya ada panah yang ke kiri dan ada panah yang ke kanan, F1 dengan F2. Nah, yang ke kanan berarti itu harus ditambah. Karena apa? Karena gayanya satu arah ke kanan. Jadi resultannya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Sedangkan pada gambar B, karena arahnya berlawanan, sehingga resultannya F1 dikurangi F2. Nah, sekarang jenis-jenis gaya. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya pegas, yang ketiga gaya gesek, dan yang keempat yaitu gaya mesin. Terus ada lagi gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Oke, selanjutnya gaya gesek dan gaya berat. Nah, di sini ada rumusnya yaitu sigma F sama dengan M per A, dan ada F besar dikurangi F kecil K sama dengan M dikali A. Nah, keterangannya sigma F sama dengan resultan gaya Newton, satuannya ya, F-nya gaya yang bekerja, satuannya Newton, F kecil K-nya itu adalah gaya gesek kinetis, satuannya Newton, M-nya itu massa, satuannya kilogram, dan A kecilnya itu percepatan benda, satuannya meter per sekon. Dan ada gaya berat, dirumuskan W sama dengan M kali G. Keterangannya W itu sama dengan berat benda Newton, M-nya itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G-nya itu adalah
percepatan gravitasi bumi, besarnya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke hukum Newton. Bunyi hukum Newton yang pertama yaitu cenderung menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan atau kelembamannya, sehingga sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, sehingga didapatkan sigma F sama dengan M kali A. Oke, keterangannya sigma F sama dengan resultan gaya Newton, M-nya itu massa benda, kilogram, dan A-nya itu adalah percepatan benda, meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berbeda. Oke, sehingga didapatkan A FA dan B FB saling berlawanan, ya. Oke, contoh soal. Contoh soalnya, Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar. Diketahui massa gerobaknya berserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan yang pertama resultan gaya pada gerobak dan yang kedua percepatan gerobak. Oke, diketahui F1-nya sama dengan 150 Newton, F2-nya 100 Newton, dan F3-nya 150 Newton. F-nya atau gaya geseknya itu adalah 200 Newton dan masanya itu adalah 250 kg. Ditanyakan yaitu resultan gaya dan percepatannya. Jawab. Yang pertama dulu, sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dikurangi dengan gaya geseknya yaitu F kecil sama dengan 150 Newton ditambah 100 Newton ditambah 150 Newton dikurangi 200 Newton sama dengan 200 Newton. Jadi resultan gaya pada gerobak sebesar 200 Newton. Nah, yang keduanya kita akan mencari percepatan sama dengan sigma F per M sama dengan 200 Newton dibagi 250 kg sama dengan 0,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerobaknya yaitu 0,8 meter per sekon kuadrat. Oke, demikian untuk materi pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.